Hai, welcome to Artokels. Gak berasa nih bulan November udah mau habis dan segera kita menuju ke bulan Desember. Ada yang spesial di channelnya Artokels Tambunan, tapi harus janji dulu, gak boleh rusuh seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita berkenalan dengan seorang pria asli dari Surabaya, Jawa Timur bernama Bisma Bagawanta yang lahir pada tahun 1989. Dia kemudian ngikut abangnya pindah ke Depok, Jawa Barat untuk berkuliah di sana. Lalu ngikut lagi sama temannya merantau ke kota Mandalay di Myanmar sejak tahun 2012. Bisma masih sering pulang ke Surabaya ataupun Depok untuk mengunjungi keluarga. Dia bekerja bidang perhotelannya di Myanmar sampai kemudian dekat dan berpacaran dengan seorang wanita bernama Julie Mizau yang bekerja sebagai asisten perawat yang mencintai alam terbuka. Namun ada sedikit kekurangan dimiliki oleh perempuan kelahiran tahun 93 tersebut, yakni keterbatasan dalam berbicara serta sedikit lambat dalam berpikir. Tapi wajahnya emang cantik dan selalu tampil ceria. Pada bulan Agustus 2019, Bisma pun menikahi pujaan hatinya tersebut setelah pacaran 2 tahun di saat usia lelaki itu 30 dan Julie 26 tahun. Sehabis nikah, Bisma mulai punya KTP tetap Myanmar setelah bersusah payah untuk mengusahakan dokumen tersebut selama hampir 8 tahun. Sebenarnya hal ini juga yang sempat menjadi keberatan bagi keluarga Julie. Takutnya Bisma hanya memanfaatkan pernikahan itu untuk dapat status kewarganegaraan setempat. Soalnya Julie kan susah dalam berkomunikasi dan sering lemot dalam berpikir. Kenapa Bisma nggak nyari yang lebih sempurna? Tetapi lelaki itu bersumpah bahwa dia emang cinta dan akan menjaga pernikahan tersebut sebagai bagian dari hidupnya. Kita rehat 40 detik untuk mendengar info tentang channel keren bernama Mabar Kriminal. Rangkaian video ngebahas kasus kejahatan kisah nyata yang akan bikin jantung berdegup kencang serta bulu kuduk bergidik. Disajikan secara lengkap dan menarik setiap minggunya. Jangan lupa subscribe dan pantengin setiap detail kisah menegangkan dari penjuru dunia yang bakal ngebuat mulut menganga kaget dan mata kamu meremelek saking mind-blowingnya. Udah pasti semua disusun secara runut jadi mudah dimengerti dan sopan di telinga saat disimak. Nama channelnya Mabar Kriminal dan kamu bisa langsung menuju ke sana setelah kelar nontonin video dari Bang Artokels ini. Baru setahunan menjalani pernikahan ternyata terjadi pandemi hingga sulit sekali ya bagi Bisma untuk menambah keuangan keluarga. Karena semua hotel bukan cuma di Mandalay melainkan di seluruh dunia sedang tidak baik-baik aja. Tabungan makin menipis yang kemudian sebelum lockdown dilaksanakan, lelaki itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Tentu aja dong Julie harus ngikut karena itu istrinya. Nah kebetulan di tahun 2020 kedua orang tua Bisma sudah tiada. Sampai akhirnya dia pun nebeng di rumah abangnya di Depok. Siapa tahu ada kerja yang bisa dilakukan untuk ngasih makan istrinya. Tapi sama aja, sang abang pun kemudian nganggur dan wajib menderita bareng-bareng. Makan seadanya, tidur empet-empetan sampai kegerahan, mandi dan mau pup harus ngantri dulu. Beruntung Julie bukan tipe istri pengeluh jadi memaklumi keadaan. Ujung-ujungnya Bisma ngutang sana-sini atas nama abangnya dan coba berjualan serta buka usaha secara online namun tidak berkembang. Selama 2 tahun berada di Depok kok rasanya tersiksa karena keuangan benar-benar habis. Bahkan belakangan suka berantem sama kakak iparnya yang tidak suka Bisma dan istrinya kelamaan di sana, cuma bikin susah dan nambah pengeluaran. Tapi mau balik ke Myanmar pun hotelnya belum beroperasi, nggak ada kerja, malu sama mertua. Sampai kemudian di awal bulan Agustus 2022 ada temen yang ngasih kontak orang di negara Mongolia yang katanya sih bisa ngebantu ngasih kerjaan pada sebuah hotel terkenal di kota Ulaanbaatar. Makanya Bisma minjem duit lagi sama abangnya untuk tiket pesawat dan janji nanti semua utangnya yang udah numpuk akan segera dibayar setelah dapat gaji. Bahkan janji dilebihin supaya kakak iparnya tidak ngebacot mulu. Lihat aja kalau udah sukses dan berhasil bayar utang, pasti Bisma nggak akan mau kenal lagi sama mereka.
Kenyataannya apa? Saat tiba di Ulaanbaatar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Bisma dan istrinya luntang-lantung tidak berhasil menghubungi teman yang katanya mau ngasih mega proyek besar untuk masa depan mereka. 3 hari kemudian keduanya menginap di Hotel Genghis Khan dan mulai depresi. Mereka niat balik ke Myanmar dengan menghubungi abangnya Julie yang janji akan mentransfer uang tiket mereka kembali ke Mandalay. Sampai pada hari Kamis 25 Agustus 2022 saat sedang sarapan di restoran Genghis Hotel tempatnya menginap, Bisma berkenalan dengan seorang pria bernama Bolor Yerubalt, usia 48 tahun, yang ngakunya sih sebagai fotografer profesional, siap untuk membantu Bisma serta istrinya. Keduanya pun diajak ke apartemen bernama Classic Circus di Jalan Subbatar dan disuruh menunggu selama 2 hari karena bakal ada job yang bisa mereka dapatkan. Sebenarnya Julie udah ngerasa gak enak, takutnya mereka akan dijual atau diperlakukan kejam sama Pak Bolor. Namun suaminya menenangkan dan bilang akan melakukan yang terbaik untuk menjaga sang istri. Sampai pada hari Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2022, Bisma pun ngobrol panjang lebar dengan Bolor di lobi apartemen, lalu kembali ke unitnya di lantai 5 dan bilang ke istrinya bahwa akan ada laki-laki yang masuk ke situ untuk berkencan dengan Julie. Tapi jangan khawatir, palingan cuma anggur-anggur, grepe-grepe, dan setelahnya mereka bisa dapat uang untuk beli tiket pesawat balik ke Myanmar daripada harus nyusahin abangnya Julie minjem duit. Ya udah nggak apa-apa kali ya, kerja yang kotor dikit, yang penting tidak bikin malu. Istrinya sempat menolak lalu menangis, tapi selama 2 jam Bisma berhasil menenangkan dan nyuruh untuk berpikiran dewasa. Hidup itu emang kejam, tapi yakin semua akan berlalu dengan cepat. Makanya masih di hari yang sama ketika malam, datanglah seorang tamu yang kemudian dengan berat hati dipuaskan sama Julie. Dan setelah itu Bisma mulai menyembunyikan handphone istrinya agar tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Alasannya handphone Julie ketendang keluar jendela sampai rusak parah. Entar kalau duit udah terkumpul akan dibelikan handphone yang baru. Dalam hitungan hari, minggu sampai berbulan, Julie dipaksa untuk meladeni pria-pria hidung belang, bahkan sehari pernah 2 kali. Tapi pernah juga dia tidak mendapat tamu supaya bisa beristirahat. Julie bolak-balik nuntut pada suaminya agar mereka segera pergi dari negara Mongolia karena ngerasa semua yang dijalanin ini tidaklah benar. Julie pun mulai dilarang untuk keluar apartemen, bahkan gak pernah bertemu lagi sama Pak Bolor karena lelaki tersebut tidak tinggal di situ. Ngakunya dari luar kota di Karakorum dan datang ke apartemen Classic Circus cuma 3 hari sekali, itu pun hanya bertemu dengan Bisma saja di hotel atau restoran apart. Sementara Bisma dengan jahatnya gak pernah mengizinkan istrinya keluar dengan alasan terlalu berbahaya. Julie mah nurut aja karena dia pemikirannya rada lemot dan selalu dicekokin dengan cerita menakutkan yang bisa terjadi di sekitar Jalan Subbatar. Palingan kerjanya nonton TV, makan, tidur, serta meladenin tamu yang datang ketika malam. Bisma selalu menjanjikan bahwa mereka akan segera pulang ke Myanmar kalau uangnya sudah terkumpul. Targetnya sih 50 tamu dalam 1 bulan September aja. Entar di awal Oktober baru cabut deh dari negara Mongolia. Buktinya apa? Sampai pertengahan bulan November masih juga Julie belum mendapat kejelasan untuk bisa kemana-mana. Masih juga disuruh untuk meladeni bapak-bapak yang tidak sesuai seleranya. Mau nangis udah habis air mata. Emang tega bener ya si Bisma. Sampai terjadi kelengahan saat suaminya tidur per hari Jumat tanggal 1 Desember 2022 malam. Julie pun berhasil menghubungi abangnya yang bernama Omar Miazau di Myanmar menggunakan handphone Bisma sambil menangis-nangis karena pelafalannya kurang jelas. Setelah nangis mereka chatting cepat dan Julie mengirim detail lokasi yang sudah dipelajarinya dalam beberapa hari terakhir. Nama apartemen, nama jalan, bahkan sampai nomor kamar 511 untuk Omar. Takutnya Julie nggak bisa megang handphone lagi nantinya. Setelah perbincangan itu, dia hapus semua history chat dan sampai besokannya berhasil tuh nggak ketahuan sama Bisma. Meskipun suaminya mulai ngamuk karena sang istri lagi nggak bisa melayani para pria akibat kedatangan tamu bulanan. Namun perlakuan yang didapat tetap romantis ya, karena di saat sepi, Bisma selalu memeluk, mencium, bahkan menyediakan makanan yang enak untuk Julie. Hanya sementara kok apa yang mereka lakukan ini karena emang lagi butuh uang, bukan cuma supaya bisa beli tiket balik ke Myanmar.
Omar, namun mau ngebayar utang-utang di Depok kepada abangnya yang berjumlah lebih dari 100 juta rupiah. Kan enak tuh kalau nggak punya utang, jadi nggak dinyinyir sama kakak ipar yang cerewet. Biar ntar sekalian kita kasih bonus buat mereka, karena selama numpang di rumahnya sudah memperlakukan Bisma dan Juli seperti babu, nggak ada harga dirinya sama sekali. Pokoknya cukup manis dan lembut sih omongan pria tersebut pada istrinya, yang bikin Juli cuma bisa manggut-manggut karena cintanya hanya untuk abang Bisma seorang. Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Bisma kaget saat bertemu dengan abang iparnya Omar di lobi apartemen. Saat mau sarapannya langsung maksa untuk bertemu dengan Juli. Bisma sempat beralasan bahwa dia tidak sedang bersama Juli karena istrinya ngikut teman keluar kota. Omar bilang ya udah antar dia sekarang ke unit di mana Bisma tinggal, yang sempat ditolak berulang kali. Dilihatnya Omar menuju ke ruang manajer hingga Bisma panik dan langsung menarik tangan abang iparnya sambil berteriak, "Kena prank, Juli ada kok di atas, yuk kita naik ke lantai 5. Omar pun bertemu dengan Juli yang langsung nangis meluk tapi belum berani buka mulut di hadapan suaminya. Bisma terus bersama mereka dan bilang sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali ke Myanmar. Malam harinya disuruh Omar untuk nginep di sana karena udah terlalu larut untuk pulang. Ya tentu aja Omar mau, karena niatnya kan emang menjemput sang adik. Dia bukan mau merayakan Natal jauh-jauh terbang ke situ. Saat berada dalam kamarnya berdua dengan sang istri, Bisma mengancam Juli kalau berani cerita dan menyudutkan suaminya, maka nggak akan segan lelaki itu minta cerai, bahkan menghabisi nyawanya sendiri. Pokoknya Juli bisa jadi janda, dan semua rencana mereka membangun rumah serta memiliki anak yang banyak akan pupus. Kalau memang cinta, tolong jangan bilang apa-apa sama Omar. Kalau mau membenahi rumah tangga mereka yang hancur akibat pandemi, ya kasih dong kesempatan buat suami memperbaiki segalanya. Intinya, jangan bilang pekerjaan mereka selama di Mongolia kepada Omar, bisa runyam semuanya. Namun nampaknya Juli udah nggak tahan, lalu emosinya meledak dengan mengatakan dia bakal ngadu dan nggak mau memaafkan sang suami. Makanya Bisma pun emosi lalu memukul perempuan itu yang dibalas balik oleh istrinya. Terjadi kegaduhan hingga bikin Omar curiga adiknya sedang dikasari. Saat itu jam 2 pagi, jadi udah masuk ke hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Sampai mendadak Juli keluar kamar dalam kondisi hidung terluka, ada cairan merah. Makanya Omar pun panik lalu ngambil pisau dari laci dapur dan menyerang Bisma bertubi-tubi pada bagian punggungnya. Lelaki itu sempat membalas nendang, tapi kemudian Juli mukul kepala sang suami dengan teflon besi sampai Bisma pun tidak sadarkan diri di lantai. Karena panik, Omar segera menghubungi manajemen apartemen yang langsung muncul dan segera membawa Bisma ke Nomun Klinik. Dia menjalani perawatan selama 9 hari di sana, lalu berhasil melaporkan nama Bolor Yerubal sebagai pihak yang memberinya job nakal kepada sang istri. Sampai pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, akhirnya Bisma pun mengembuskan nafas terakhir di usia yang ke-33 tahun. Tubuhnya pun dibawa balik ke Mandalay, Myanmar atas permintaan sang istri lalu dimakamkan di dekat rumah mereka. Pihak kepolisian Mongolia menahan Omar yang mengaku bahwa dialah pelaku yang menggunakan pisau untuk menghabisi nyawa adik iparnya. Hal ini dilakukan atas apa yang menimpa Juli atas kesaksian adiknya sambil menangis. Dalam masa sebulanan setelah itu, polisi berhasil juga menangkap fotografer Bolor di kota Karakorum yang setelah diselidiki ternyata lelaki tersebut sudah terbiasa melakukan pekerjaan kepada pria-pria hidung belang yang ingin menikmati tubuh para wanita cantik. Yang menjadi targetnya memang para pendatang yang kebingungan cari kerja dan belum punya tempat tinggal, ataupun para gadis pengangguran yang rela melakukan apa aja demi uang. Dari keterangan yang disampaikan Bolor, justru dia bilang si Bisma ini yang paling ngotot agar istrinya bisa dijual, yang penting dapat uang yang banyak. Kata Bisma, masa setelah pandemi benar-benar memukul keras keadaan sampai ekonominya pun hancur. Bisma mau bayar utang dan pulang balik ke Myanmar. Bahkan hal yang mengagetkan terkuak bahwa selama 3 bulan Juli telah meladeni lebih dari 100 lelaki, karena ada yang sehari itu 2 kali. Ngeri banget ya, bahkan perempuan ini nggak sadar jumlahnya sampai segitu banyak. Gimana abangnya nggak ngamuk dan tidak menyesali perbuatannya yang telah menghabisi nyawa Bisma.
Sang pengacara Ariel Dipurev menyatakan bahwa apa yang dilakukan kliennya jelas membela sang adik yang saat malam kejadian diserang oleh korban. Kondisi luka di hidung serta keningnya memperlihatkan betapa Bisma panik dengan kedatangan Omar dan mulai mengintimidasi Julie agar tidak membongkar kejahatannya. Gak ada opsi lain, emang harus dilawan daripada Julie menjadi korban. Sebenarnya pihak pengacara meminta agar Omar diekstradisi ke Myanmar karena Bisma dan Julie kan berkeluarga negaraan di sana. Namun pengadilan Mongolia menolak sebab peristiwa yang menimpa pasangan itu selama 3 bulan terakhir kan terjadinya di Ulaanbaatar. CCTV serta keterangan beberapa staf apartemen klasik sirkus menjadi kunci bahwa emang Julie tuh nggak pernah keluar dari unit 511 yang artinya dikurung dengan sengaja. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 12 Juni 2023, akhirnya hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Ulaanbaatar menyatakan bahwa Omar Miazau bersalah atas penyerangan yang merenggut nyawa adik iparnya. Lelaki berusia 36 tahun tersebut pun terkena hukuman 14 tahun penjara untuk kejahatan tingkat 2 guna pembelaan diri. Julie tidak dihukum walau sempat mukul kepala suaminya dengan teflon karena dianggap refleks melindungi diri. Pihak keluarga Bisma sempat banding namun ditolak mengingat perbuatan laki itu pada istrinya melebihi kata kejam. Di pihak lain pada September 2023, Bolor Yerubal terkena vonis 12 tahun penjara atas kasus penjualan para ciwi-ciwi yang sudah dilakukannya sejak tahun 2019. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Omar dibebaskan aja karena ini adalah bentuk perlindungan diri terhadap adiknya dari Bisma? Kalau adik saya digituin juga jelaslah bakal marah dan bisa aja lebih dari itu menghukumnya. Lagi pula ini kan refleks bukan direncanakan sebab kondisinya si Bisma lagi nyerang Kak Julie duluan. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.